Nah, kemudian mana tadi ya? Nah, kemudian itu ya. Jadi itu yang apa namanya, kita sekarang sedang bicara tentang halal supply chain ini nanti. Poin utamanya adalah pada ini tadi. Kemudian sebenarnya ada lagi konsep yang lebih luas ya. Tidak hanya sekedar halal supply chain, tetapi halal value chain. Ya. Jadi ini halal value chain ini sudah konsepnya sudah lebih luas lagi dari hanya sekedar rantai pasok halal ya. Tetapi ini tidak kita bahas ya di sini. Jadi kalau halal value chain itu terkait dengan apa namanya, kebutuhan halal tadi, yang bicaranya sudah terkait dengan bisnis value chain ya. Bisnis value chain. Jadi bisa bicara tentang apa investor ya, apa investasi misalnya, bisa bicara tentang, jadi misalnya ini sudah jauh lebih luas. Kalau ini halal value chain ini bisa sudah bicara misalnya terkait dengan keuangan ya. Jadi sistem investasinya misalnya, sistem permodalannya juga akan bicara seperti itu. Kalau misalnya suatu produk apa namanya, suatu bisnis halal ya, tetapi dia didapatkan dari investor yang misalnya dia tidak sesuai dengan standar syariah misalnya, apakah itu bisa dikatakan tetap sebagai industri halal ataukah tidak? Nah, itu bicara terkait dengan halal value chain kalau ini seperti itu ya. Itu tidak kita bahas di sini. Ya, itu jadi evolusi dari halal ya. Saya pikir kalian perlu memahami ini ya, supaya memiliki pemahaman yang sama ya. Nah, jadi tadi ya, jadi berangkat dari pemahaman halal supply chain ini ya, diperlukan namanya halal integrity. Jadi topik utama pembahasan kita pada kesempatan hari ini, kita bicara tentang halal integrity. Jadi kenapa halal integrity itu sangat penting? Kenapa halal integrity itu sangat penting ya? Jadi kalau kita lihat ya, halal integrity itu adalah dia bisa menggaransi ya, atau memberikan menggaransi kehalalan suatu produk dari sumber awal ya, ataupun asalnya tadi. Sumber asalnya itu kalau misalnya perusahaan nugget misalnya ya, atau sosis ya, itu maka sumber asalnya apa? Dari peternak ya kan, dari peternak. Jadi menggaransi ya kehalalan suatu produk dari sumber awal ya, sampai ke meja makan, kurang lebih begitu ya. Jadi dari sumber awal sampai ke meja makan customer. Jadi halal integrity itu intinya. Jadi halal integrity kenapa penting? Ya, sangat penting. Karena ketika kita bicara halal integrity atau integritas suatu produk halal, maka konsep halal integrity ini yang bisa memang menjamin kehalalan suatu produk dari sumber awalnya hingga sampai ke customer akhir. Ya, sampai ke customer akhir. Nah, dengan menggunakan konsep integritas halal ini tadi juga, maka dia bisa menghindari dan juga meminimalkan adanya cross contamination. Ya. Jadi kontaminasi silang, ya, kontaminasi silang. Dengan apa di sini? Nah, di sini cross contamination di sini ya, atau kontaminasi silang ini tentu adalah antara produk halal dan yang tidak halal. Ya. Karena dengan adanya kontaminasi ya antara produk halal dengan tidak halal, maka akan membuat produk halal tadi bisa berubah menjadi tidak halal. Begitu kan ya? Oke. Jadi apa namanya, pentingnya. Jadi kenapa halal integrity penting ya tadi itu, karena dia bisa menghindari dan meminimalkan ya adanya kontaminasi silang. Karena ketika terjadi kontaminasi silang dengan produk yang tidak halal, maka produk yang tadi awal yang sudah tersertifikasi halal ya, itu tadi, maka ketika dia sudah terkontaminasi, maka dia yang sudah tersertifikasi halal tadi di awal tadi, maka ketika terjadi kontaminasi, maka produk yang sudah tersertifikasi halal tadi bisa berubah menjadi tidak halal, ya begitu. Jadi itu sangat berbahaya, ya begitu. Nanti besok ya, minggu depan ya barangkali, saya lagi sedang mencari paper ya. Jadi memang ada satu kajian begitu ya, yang apa namanya melakukan literatur ya, laporan penelitian yang menyebutkan betapa banyaknya ya cross contamination ini terjadi di food product, di produk makanan. Jadi di food product atau produk makanan itu cross contamination itu banyak sekali terjadi. Ada satu kajian ya, ada satu review paper ya. Saya lupa, nanti saya belum ketemu papernya, nanti akan saya coba carikan,
yang memberikan laporan beberapa kejadian terkait dengan cross contamination untuk produk makanan. Nah, kemudian halal integrity tadi, ya, atau integritas produk halal itu dapat di-achieve, ya, dapat dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan halal supply chain. Jadi rantai pasok halal dari titik awal ke titik akhir customer. Nah, jadi kenapa pentingnya kita juga belajar tentang rantai pasok halal. Jadi nyambung ya. Tadi ya. Jadi ketika kita bicara halal integrity atau integritas produk halal itu sangat nyambung dengan halal supply chain. Jadi halal integrity itu bisa dicapai dengan kita mengimplementasikan halal supply chain. Ya. Dan juga bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa adanya evolusi terkait dengan halal itu tadi. Tidak hanya halal produk, ya, tapi kita bicara tentang halal supply chain. Karena dengan halal supply chain itu, maka halal integrity, ya, atau integritas suatu produk halal itu bisa kita bisa kita dapat begitu ya. Kemudian selain itu ya, yang hal penting lain, halal integrity atau integritas halal suatu produk itu selain dengan menggunakan halal supply chain, ada satu yang cukup penting juga ya, itu dengan kita menggunakan tracking and tracing teknologi. Ya, jadi mungkin kalau Anda kalian kemarin hadir ya di hal supply chain panel, itu ada dua narasumber di akhir ya, dua terakhir narasumber yang bicara tentang blockchain dan artificial intelligence. Nah, jadi blockchain dan artificial intelligence itu adalah salah satu teknologi utama yang bisa digunakan untuk melakukan tracking and tracing teknologi untuk rantai pasok halal ini. Ya. Jadi blockchain dan blockchain dan artificial intelligence. Ya. Gitu. Nanti bagus nih kalau ada yang anak informatika 1 bisa mulai mencoba seperti apa ya blockchain, penerapan blockchain ya untuk tracking and tracing untuk halal supply chain ini ya. Gitu. Nah, selain bicara tracking and tracing teknologi juga ya, itu yang tidak kalah pentingnya ya dengan halal supply chain itu adanya halal risk management. Ya, jadi manajemen resiko untuk halal. Ya. Jadi ketika kita, halal risk management atau manajemen resiko halal ini penting untuk kita lakukan ya, penting untuk kita ketahui ya, kita ketahui dan kemudian kita lakukan gitu ya, agar kita bisa meminimalkan ya resiko ya yang akan terjadi pada rantai pasok yang bisa menyebabkan suatu produk itu bisa menjadi tidak halal misalnya. Jadi manajemen resiko halal. Nah, yang bicara narasumber yang bicara terkait dengan halal risk management kemarin itu adalah Prof. Marco Timan ya, bicara tentang manajemen resiko halal. Akan saya perlihatkan juga sekilas ya bahwa ada satu mahasiswa bimbingan saya S1 ya yang mengambil topik terkait dengan manajemen risiko halal ya, manajemen risiko produk halal, supply chain halal ya, itu di salah satu UKM frozen food ya. UKM frozen food nanti akan kita lihat bahwa produknya ini sudah tersertifikasi halal ya, produknya ini sudah tersertifikasi halal, tapi dia ingin melakukan atau menerapkan manajemen risiko ya, manajemen risiko untuk rantai pasok halal di perusahaan tersebut ya, ingin mengukur dan kemudian ingin mengetahui apa saja ya risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi ya, risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi di sepanjang rantai pasok yang ada di perusahaan tersebut. Dan memang ada gitu ya, dan memang ada ya. Nah, dengan kita menerapkan risk management ya untuk perusahaan tersebut, maka kita tadi bisa meminimalkan risiko suatu produk itu menjadi tidak halal gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu tentang jaminan produk halal. Jadi ini undang-undang yang sangat penting ya terkait kalau kita bicara industri halal gitu ya. Maka undang-undang ini adalah pusakanya ya. Jadi Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Itu letaknya di pasal 21 ayat pertama ya.
disebutkan ya bahwa lokasi, tempat, kemudian alat proses produksi, alat proses produk halal itu semuanya wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk yang tidak halal. Jadi undang-undang ini ya pada pasal ke-21 ini sebenarnya sudah mensiratkan ya bahwa pentingnya adanya pemisahan. Pemisahan antara apa tadi tempat produksi, ya tempat penyembelihan, bahkan tempat pengolahan, ya tempat penyimpanan, ya tempat penyimpanan untuk produknya tadi itu, kemudian untuk pendistribusiannya begitu ya. Juga penjualannya itu dipisah antara produk yang halal dengan produk yang tidak halal. Untuk apa? Ya agar bisa menjamin kehalalan suatu produk itu tadi. Jadi sebenarnya undang-undang ini terkait dengan bahwa apa namanya adanya harus dipisah, gitu ya. Supaya produk yang halal ini memang terjamin kehalalannya. Nah begitu. Jadi ini sangat penting ya bunyi dari undang-undang ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kemudian ya, banyak penelitian dan studi yang dilakukan berkaitan dengan halal industri, baik yang berkaitan dengan halal supply chain, sertifikasi halal, makanan halal, sampai dengan halal tourism. Nah, objek penelitian halal pun beragam, ada yang memfokuskan pada konsumen. Ini terkait dengan review paper ya, yang sudah beberapa penelitian sebelumnya ya. Saya narasikan di sini. Jadi di sini ya, ada beberapa ini kalian supaya untuk mengetahui ya bahwa penelitian-penelitian yang sebelumnya itu telah melakukan juga ya, telah melakukan analisis ya. Telah melakukan analisis bahwa ya tadi itu bahwa integriti halal itu penting, halal integriti itu penting. Ya bahwa suatu produk halal itu tidak hanya yang penting produknya itu ingredientnya dari semuanya sudah halal begitu ya, dan juga proses produksinya juga sudah halal sudah gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali faktor-faktor yang di luar itu yang dia juga sangat mempengaruhi produk tersebut. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan ya, bahwa misalnya di sini ya penelitian Omar dan Jafar tahun 2011, ya, misalnya ini. Jadi Omar dan Jafar 2011 itu melakukan studi tentang praktek halal pada industri unggas. Ya, pada industri unggas untuk menemukan faktor yang menentukan kehalalan suatu unggas. Survei yang mereka lakukan menemukan 3 faktor yang menentukan kehalalan unggas. Ya. Jadi di sini adalah pakan ternaknya. Nah, ini jadi pakan ternaknya itu seperti apa? Pakan ternaknya apakah unggasnya itu dikasih makan dari pakan yang halal ataukah yang seperti apa? Ya, karena pakan ternak ini juga ternyata mempengaruhi halal tidaknya unggas tersebut. Jadi katakanlah misalnya oke, sudah baca bismillah begitu ya dan sudah dipotong sesuai dengan tuntunan syar'i gitu ya. Tapi ternyata unggasnya ini tidak dari pakan ternak yang halal. Halal tidak kira-kira seperti itu? Nah, tentu tidak ya. Karena pakan ternaknya juga mempengaruhi. Nah, jadi bisa kebayang ya. Jadi sangat panjang. Jadi kita bicara halal itu tidak hanya pada on the spot itu saja. Ya, tetapi sangat panjang. Jadi di sini pakan ternaknya itu harus halal. Kemudian pemotongan yang tepat, sudah pasti ya, harus sesuai syariah. Kemudian pemisahan yang tepat. Nah, pemisahan ini berarti setelah dipotong, kemudian pemisahan unggas dengan misalnya yang lainnya itu harus yang tepat. Jadi ada pengemasan, transportasi, dan penyimpanan produk unggas yang halal. Jadi penyimpanannya itu pun juga harus penting diperhatikan. Jadi sudah disembelih begitu ya. Kemudian kalau penyimpanannya harus seperti apa? Kalau penyimpanannya itu tidak proper misalnya ya, kemudian unggasnya itu ya sebelum diolah dia sudah basi misalnya karena dia mungkin penyimpanannya yang tempat penyimpanannya yang tidak proper sehingga sebelum diolah menjadi suatu produk makanan tertentu produk unggasnya ini sudah basi. Nah, maka ini kan kalau sudah basi juga sudah tidak kita katakan sebagai halal dan thayyib ya. Sudah tidak bisa kita konsumsi lagi. Nah, jadi di sini menurut Omar dan Jafar, ketiga faktor di atas itu sangat menentukan
kehalalan suatu industri unggas. Jadi kalau kita lihat tadi, tidak semuanya berkaitan dengan unggasnya itu sendiri, ya. Jadi tadi malah dilihat dari apa? Pakan ternaknya. Ya. Apakah pakan ternaknya itu halal ataukah tidak. Kemudian cara penyembelihannya, ya. Kemudian setelah itu apa? Proses setelah disembelih, ya. Jadi di sini pemisahannya apa? Apakah penanganannya itu sudah sesuai, pengemasannya seperti apa, ya? Pengemasannya, kemudian pengemasan ini penting, ya. Oleh karena itu kemarin ada satu narasumber yang bicara tentang packaging, ya. Packaging untuk produk halal, ya. Pengemasan ini penting karena pengemasan ini juga apa? Sangat menentukan apa namanya? Kualitas dari produk tersebut. Kalau pengemasannya tidak sesuai, ya tidak baik, maka produknya itu tadi bisa cepat rusak, bisa cepat basi, dan akhirnya tidak menjadi halal dan thayyib dan tidak bisa kita konsumsi. Ya. Pengemasan penting. Transportasi jelas tadi, kita bicara transportasi. Transportasi itu berarti distribusi. Ya. Distribusi dari produk unggasnya itu dari si pemotong ke tempat produksi misalnya. Atau dari tempat produksi ke toko penjual, ke toko retailer misalnya. Itu kan transportasi. Kalau transportasinya tadi tidak ada pemisahan yang jelas antara produk yang halal dengan tidak halal misalnya. Terjadi kemudian kontaminasi, tercampur. Maka walaupun tadi unggasnya sudah halal misalnya, pakannya sudah bagus ya, tetapi karena transportasi ada kontaminasi maka bisa menjadi tidak halal. Ya. Jadi sangat panjang ya, transportasi, kemudian penyimpanannya ya, itu tadi saya sampaikan. Kalau tidak disimpan dengan cara yang proper, misalnya perlu suhu yang cukup dingin, misalnya, tetapi tidak disimpan di tempat yang suhunya dingin, kemudian produk unggasnya menjadi rusak, maka dia tidak menjadi halal dan thayyib untuk dikonsumsi. Jadi itu ya. Jadi apa namanya? Ada 3 faktor di atas yang menentukan kehalalan dari satu industri unggas. Ya. Oke, sebentar ya, saya ke belakang sebentar ya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke, itu ya Omar dan Ja'far ya, penelitian dari Omar dan Ja'far. Kemudian penelitiannya Bahrudin et al. Ya tahun 2011. Jadi di akhir slide ya, di akhir slide nanti saya berikan apa namanya beberapa paper ya yang saya citasi ya dalam kuliah ini. Nanti silakan kalau kalian yang tertarik bisa membacanya ulang ya. Jadi menurut Bahrudin et al. 2011 ini ya, dia juga menyampaikan ya melalui penelitiannya bahwa implementasi rantai pasok halal itu sangat memerlukan adanya aplikasi apa di sini? Teknologi tracking and tracing ya, tracking and tracing di seluruh rantai pasok. Nah, di sini dikatakan bahwa integrasi teknologi RFID ya, ke dalam rantai pasok halal dapat digunakan untuk
meningkatkan keefektifan suatu rantai pasok halal. Nah, jadi di sini menggunakan RFID ya untuk teknologi untuk tracking and tracing-nya. Nah, saya pikir ini juga perlu untuk dikembangkan ya, karena di Indonesia sepertinya masih belum begitu banyak yang mengembangkan terkait dengan tracking and tracing teknologi ini untuk rantai pasok halal. Ya. Oke, kemudian untuk Pahim et al. Tahun 2012 ya. Pahim et al. 2012 itu juga melakukan survei ya, untuk pelatihan bagi para pekerja logistik halal. Nah, ini mungkin tidak begitu relevan lah ya ini. Tetapi intinya bahwa ya bahwa ketika kita bicara rantai pasok halal tadi ya, maka itu juga sangat membutuhkan adanya pengetahuan yang baik dan keterampilan yang baik dari para pekerja di bidang logistik halal. Ya. Jadi jangan sampai ada gap antara halal supply chain-nya dengan para pekerja logistiknya. Ya. Karena ketika kita ingin menerapkan halal supply chain, maka para pekerja di bidang halal logistik juga harus memiliki pemahaman dan juga keterampilan yang baik terkait dengan halal supply chain. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kita bicara logistik itu bicara tentang transportasi. Kita bicara logistik itu kita bicara tentang transportasi, bicara tentang distribusi. Jadi saya sampaikan kalau misalnya suatu produk itu ya diekspor misalnya, atau katakanlah kita mengimpor suatu daging, ya, mengimpor satu daging sapi dari Australia misalnya, itu kan pasti melalui apa? Kalau dia tidak pelabuhan, dia melalui pesawat kan, bandar udara. Dan itu pasti diangkut melalui kontainer, ya, kontainer. Kalau si logistiknya atau perusahaan penerbangannya atau perusahaan kapalnya itu tidak aware dengan seperti itu, oh ini adalah produk halal ya, si daging ini gitu ya, karena memang produsennya itu adalah produsen dari yang sudah tersertifikasi halal di Australia misalnya. Kemudian main campur saja, ya dimasukkan dalam satu kontainer besar, dicampur dengan produk yang lain. Karena si logistik ini nggak aware dengan seperti itu, dicampur saja. Akhirnya apa yang terjadi? Dicampur dengan yang tidak halal, ada daging babi dan seterusnya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentu maka kehalalan dari si daging yang sudah tersertifikasi halal ini menjadi questionable ya. Menjadi kita tanyakan, ini sudah tercampur dalam satu kontainer ya, terbang dari Australia ke Indonesia. Jadi kan pasti kita jadi was-was untuk mengkonsumsinya, kan begitu. Nah, jadi kita bicara tentang logistik itu sangat penting karena memang sangat menentukan juga ya integritas halal dari produk tersebut gitu ya. Jadi kadang terjadi seperti itu ya. Jadi justru terjadinya adalah ketika proses distribusi ya. Jadi bukan hanya di produknya tersebut tetapi saat didistribusikan bisa jadi seperti itu. Jadi nanti akan kita lihat ya bahwa halal logistik itu masih sangat lemah ya, masih sangat lemah implementasinya, masih jauh dari ideal kalau dibilang. Karena itu tadi, karena ketika kita mengimplementasikan halal logistik dengan benar-benar, maka terkadang operational cost-nya, ongkosnya akan menjadi lebih mahal. Nah, itu yang menjadi konsideran atau pertimbangan dari para distributor. Ya. Karena harusnya ketika ada dua produk yang satu halal dan tidak halal, maka idealnya adalah apa? Tidak digabung, tidak dicampur kan, dipisah kontainernya. Betul tidak? Jadi harusnya dipisah. Oh, ini kontainer ya untuk produk yang halal. Ini satunya lagi adalah kontainer untuk produk yang tidak halal. Harusnya dipisah seperti itu. Nah, itulah yang terjadi karena hanya ingin mendapatkan ongkos yang lebih rendah dijadikan satu. Cukup satu kontainer tetapi untuk berbagai produk misalnya. Itu kan jadi mempengaruhi kehalalan dari produk yang sudah tersertifikasi halal tadi sebenarnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian menurut Kamarudin et al. 2012, nah ini ya, Kamarudin et al. 2012 itu juga melakukan suatu studi ya, studi untuk halal compliance critical control point ya, atau HCCP untuk produk olahan. Ya, produk olahan ini bisa misalnya nugget tadi atau sosis ya. Untuk produk olahan. Untuk itu dilakukan wawancara observasi pada beberapa industri produk olahan ya.
kemudian penyedia logistiknya, dan juga pelabuhan ya. Nah, studi tentang halal compliance sangat penting guna menjamin suatu produk terjamin kehalalannya. Ya. Oke, dari hasil analisis hasil CP tadi menunjukkan ada 3 titik kritis bagi terjaminnya kehalalan suatu produk ya pada industri logistik. Yaitu apa saja? Ada gudang penyimpanan, kemudian ada transportasi dan penanganan produk di gudang. Nah, jadi itu tadi. Jadi tidak melulu ya, tidak melulu kita bicara halal, tidak melulu bahwa yang penting produknya itu on the spot itu sudah halal gitu ya. Tetapi before, ketika dia diproduksi, dan after dia diproduksi itu juga harus kita pertimbangkan. Ya. Before dia diproduksi dan after dia diproduksi itu sangat penting juga. Ya. Oke, sebentar. Itu Kamarudin et al. 2012 ya. Oke. Kemudian studi yang lain ya. Apa namanya ini Talib et al 2015 ya. Talib et al 2015 ini melakukan suatu studi literatur untuk menentukan critical success factor pada rantai pasok konvensional, kemudian mengadopsi untuk menentukan critical success factor pada rantai pasok halal. Nah, di sini menemukan ya adanya government support ya, dukungan pemerintah, kemudian transportation planning atau perencanaan transportasi, adanya IT atau teknologi informasi, adanya sumber daya manusia, kemudian adanya kolaborasi, kemudian adanya sertifikasi halal, kemudian traceability, merupakan critical success factor pada suatu rantai pasok halal. Jadi sangat banyak ya yang terlibat ya, hingga sampai ke government ya, atau pemerintah ya. Nanti akan kita lihat juga bahwa peran pemerintah itu sangat penting terkait dengan hal ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Oke, baik. Ya. Silakan Mbak Hanifah. Mohon izin bertanya. Jadi mengenai yang tadi Ibu sampaikan tentang pemisahan pada proses industri. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan yang ada di sekitar kita, misalkan kita makannya dine in di sebuah rumah makan gitu ya Bu, di luar. Nah, itu kan kalau dipikir-pikir lagi gitu, kalau ribet kita mikir, misalnya sendoknya ini kan kemungkinan bisa jadi ada non-muslim makan di situ yang sebelumnya juga bisa jadi non-muslim itu makan daging babi misalnya Bu. Nanti sendoknya kan hanya dicuci pakai sabun gitu. Nah itu masalah pada studi kasus itu, apakah pernah ada penelitiannya atau gimana Bu? Apakah mempengaruhi integritas kehalalan atau bagaimana Bu? Ya, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Hanifah. Jadi maksudnya untuk ketika dalam kasusnya ketika makan di situ begitu ya? Maksudnya kita makan di situ, kemudian apa namanya produk apa namanya perkakasnya ya, perkakasnya dicuci begitu kan maksudnya? Iya. Tadi saya nangkepnya. Iya Bu. Perkakas seperti apa namanya Sendok sendoknya atau begitu ya? makan sebenarnya gitu. Iya Bu. Ya baik, terima kasih. Ya, oke. Kalau untuk perkakas ya, karena kita makan di situ, kemudian itu kalau customer itu kan boleh apa saja ya. Customer itu boleh boleh kan nggak mungkin ya suatu restoran halal tapi dia restricted hanya untuk muslim. Kan belum pernah kita dengar juga ya seperti itu. Jadi kalau customer dia boleh dari mana saja. Oke. Nah, tapi permasalahannya kalau customer boleh dari mana saja begitu ya. Maka boleh jadi yang sebelumnya itu sebelumnya makan ke situ mungkin dia sebelumnya minum alkohol atau apa barangkali begitu ya. Nah, kemudian di situ dia makan, kemudian perkakasnya kemudian apakah kemudian jadi najis dan najis kan begitu kan maksudnya ya. Nah, kalau seperti itu apakah mempengaruhi integritas halal dari produk
yang ada di restoran tersebut ya. Ya, kalau studi yang seperti itu saya belum pernah baca ya. Studi yang seperti itu belum pernah baca ya, tetapi sepertinya untuk terkait dengan integritas produk halal ketika seseorang yang sebelumnya itu mengkonsumsi ya yang tidak halal kemudian makan di situ begitu ya, untuk kemudian menyebabkan kontaminasi dengan produk yang ada di situ barangkali kecil barangkali ya Mbak ya, karena ya dia dicuci sih ya, itu kan kemudian perkakasnya kan dicuci ya, sabun kemudian dicuci, di sabun kemudian dicuci ya. Yang biasanya yang menyebabkan kasus kontaminasi itu adalah ketika bukan perkakas yang setelah dipakai ya oleh customer ya, tetapi ketika alat produksi. Nah, jadi alat produksinya awalnya nih dipakai untuk alat produksinya dipakai untuk membuat nasi goreng ayam ya, nasi goreng ayam yang halal gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada customer lain meminta nasi goreng dari Kebi misalnya ya. Nah, itu biasanya yang terjadi kontaminasi kalau menggunakan alat produksi yang bersamaan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu jelas di dalam undang-undang juga sudah disebutkan, dan di dalam studi juga saya pikir itu sudah banyak yang juga mengupas, ada beberapa mengupas bahwa alat produksi itu tidak boleh jadi satu. Bahkan tempat produksinya pun juga harus terpisah. Jadi alat produksi, tempat produksinya harus terpisah ketika katakanlah satu restoran misalnya begitu ya, dia menyediakan 2 jenis makanan. Ya. Yang satu adalah dari ayam, ya, sapi dan seterusnya. Yang satu adalah dari yang daging-daging tidak halal. Nah, itu tidak boleh alat produksinya, tempat produksinya dijadikan satu. Karena itu rentan untuk terjadinya kontaminasi kalau itu. Begitu. Begitu Mbak, menurut saya, Mbak Anifa. Jadi menurut saya tadi ya, kalau perkakas yang setelah untuk customer memakan begitu ya, itu mungkin kecil ya, saya bilang kecil kemungkinannya ya, kecil kemungkinannya untuk kemudian mengkontaminasi dengan produk makanan yang halal yang lain. Karena akhirnya dicuci dan tidak dipakai untuk tidak dipakai untuk produk yang lain setelah dia dicuci kan. Tetapi untuk alat produksi memang iya. Alat produksi kemungkinan besar dia akan menyebabkan kontaminasi. Begitu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau mungkin tertarik bisa juga melakukan survei seperti itu barangkali. Karena memang saya lihat belum ada survei seperti itu ya. Jadi apakah perkakas yang seperti itu akan seberapa besar probabilitas untuk kontaminasinya? Saya belum pernah membaca paper studi tentang itu. Ya, kalau tertarik bisa studi ya tentang itu ya. Ya, semoga menjawab ya Mbak Anifa. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Kemudian Akbarizan et al. Ya. Akbarizan et al. 2016 ya, melakukan studi untuk mengembangkan framework konseptual dari halal food supply chain dengan mempertimbangkan kolaborasi kekuatan antara berbagai pelaku supply chain. Hasil penelitian ini menghasilkan framework konseptual pada rantai pasok makanan halal sehingga kolaborasi efektif di antara para partner dapat dikembangkan. Ini mungkin tidak begitu relevan. Kemudian yang Son et al. 2017, lah ini mungkin lumayan relevan ya terkait dengan materi kita. Ya. Son et al. 2017 melakukan studi literatur terkait dengan berbagai makanan yang terkontaminasi. Hasil studi literatur digunakan untuk membuat model konseptual halal integrity dengan menggunakan sudut pandang rantai pasok global halal dan from farm to the fork ya. Jadi dari titik awal ya, dari bahan dasarnya sampai ke meja makan begitu ya. Nah, model konseptual halal integrity dapat digunakan untuk membantu terjaminnya kehalalan suatu produk sehingga tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal. Nah, ini mungkin bagus ini baca papernya Sun et al 2017 ya. Jadi sepertinya dia juga melakukan beberapa literatur ya
terkait dengan seberapa banyaknya laporan-laporan ya penelitian sebelumnya terkait dengan kontaminasi ini. Dan memang saya pernah membaca satu paper cukup banyak ya laporan bahwa terjadinya kontaminasi. Meskipun kontaminasi ini tidak hanya melulu berkaitan dengan halal menjadi halal terkontaminasi dengan tidak halal gitu ya. Jadi kontaminasi ini pun juga banyak. Ada juga yang kontaminasi maksudnya adalah terkontaminasi dengan apa namanya produk yang tidak sehat, bakteri dan seterusnya. Maka produk yang awalnya ini aman dikonsumsi karena terkontaminasi dengan bakteri misalnya, maka dia menjadi rusak juga dan tidak bisa untuk kita konsumsi misalnya. Jadi kontaminasi juga bisa seperti itu juga. Ya. Jadi konsep halal produk itu kan sebenarnya definisinya adalah halal dan thayyib ya. Nah, ini ringkasannya ya. Bisa ini. Oke. Nah, ini. Oke, jadi di sini ada satu paper juga ya. Ini kalau kalian lihat ya, di sini adalah apa namanya satu rantai pasok ya. Kalau kita lihat satu rantai pasok ya, sistem logistik daging ya, sistem logistik daging sapi yang ada di Korea. Ya, walaupun di Indonesia juga kurang lebih seperti ini juga ya, hampir sama. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini dari peternak ya. Jadi peternak sapi ya, atau peternak kambing begitu ya, atau peternak ayam ya. Kemudian binatangnya ini tadi dikirim ke, kalau di sini namanya RPH ya. RPH itu apa namanya, rumah potong hewan ya, rumah potong hewan untuk disembelih ya. Butchery ini tempat pemotongannya. Jadi dari peternak kemudian peternak ini mengirimkan mengirimkan apa binatangnya itu ke rumah potong ya untuk dipotong. Oke. Nah, jadi setelah dipotong nanti kemudian dikirim untuk ke beberapa pabrik pengolahan ya. Jadi apakah dia misalnya katakanlah paling mudah misalnya ini produk apa namanya sapi ya. Jadi dari rumah potong ini dikirim ke pabrik pengolahan, kemudian misalnya dibuat menjadi sosis sapi misalnya ya. Kemudian diolah di sini untuk diolah di food plant ya. Kemudian setelah produknya jadi maka dikirim ke supermarket atau ke restoran atau ke toko-toko toko daging ya, toko yang ada di pasar ini maksudnya ya. Butcher shop ini kan toko yang ada di pasar ya. Begitu. Jadi kalau kita lihat ya, setelah market restoran ini maka customer terakhirnya tentunya ya. Ada kas, jadi di sini ada kas customer. Itu kalau kita lihat ya rantai pasoknya sangat panjang ya, dari ada petani sebelumnya atau peternak, kemudian ke rumah potongnya. Setelah ke rumah potongnya dikirim ke pabrik untuk diolah. Setelah dikirim ke pabrik dan sudah jadi makanannya, olahannya ya, maka dikirim ke supermarket, ke restoran ya, ke warung-warung yang ada, ke toko yang ada di pasar gitu ya, sampai di sini terakhir adalah customer kita sendiri. Nah, jadi memang apa namanya seperti ini ya, seperti ini sebenarnya yang terjadi. Dan ini yang harus kita pastikan ya, bahwa ketika suatu produk tadi itu ketika sampai di customer ya, maka dari awal dari peternak ini tadi itu maka terjamin kehalalan produk tersebut ya, tidak ada kontaminasi. Jangan sampai ada satu titik di antara ini tadi yang kemudian menyebabkan terjadi kontaminasi. Karena kalau di antara rintasan ini tadi terjadi kontaminasi, maka produk yang tadinya awalnya halal tadi kan dia tidak halal. Ya. Katakanlah misalnya makanannya sudah bagus ya, diberikan makanan yang halal ya, dan juga baik begitu ya, bukan dari bukan dari produk makanan yang bukan dari pakan ternak yang tidak baik ya. Oke, kemudian sudah oke ya. Kemudian ayamnya juga sehat gitu ya. Kemudian disembelih dengan cara yang benar. Kemudian kita kirim di plant ini tadi ya. Di pabriknya itu tadi. Kemudian tetapi setelah menjadi sosis misalnya, ternyata dalam transportasinya ke market ya misalnya, itu ternyata dia tidak disimpan dengan cara yang benar atau tidak ditransportasikan dengan cara yang benar. Ya mungkin suhu temperaturnya tidak baik ya, tidak sesuai misalnya, tidak ada ice box-nya ya, jadi kotak pendinginnya tidak ada, sehingga ketika sampai di market
dia sudah setengah rusak misalnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi padahal awalnya ini halal begitu ya, tapi ketika sampai di market produknya rusak, ya akhirnya tidak menjadi halal dan thayyib. Sehingga ketika sampai dibeli oleh customer, apa yang terjadi? Ketika dikonsumsi, ketika dikonsumsi oleh customer, maka tidak menjadi produknya halal dan thayyib juga untuk dikonsumsi. Meskipun di awal di sini dia sudah merupakan produk yang halal, begitu ya. Jadi kebayang ya, jadi apa pentingnya ketika kita bicara halal integrity itu sebenarnya menjamin. Ya. Jadi jangan sampai di antara rantai ini tadi begitu ya, dari farm tadi, dari peternak atau petani ini tadi ya, kemudian ke rumah potong, ke pabriknya, sampai ke market begitu ya, kemudian sampai ke tangan customer itu terjadi sesuatu yang tidak benar begitu ya. Kita berharap dari farm sampai dengan market, sampai ke customer itu ketika akan dimakan customer, produknya itu benar-benar halal misalnya. Begitu. Jadi konsepnya sudah tahu ya dari gambaran ini tadi. Jadi halal supply chain itu seperti apa? Atau halal integrity itu seperti apa? Jadi halal integrity itu adalah bahwa kita berusaha ya untuk memberikan garansi bahwa suatu produk itu memang benar-benar halal gitu ya, dari titik awal dari farm-nya itu tadi sampai ke fork atau sampai ke meja customer gitu ya. Gitu. Jadi karena memang rantainya itu sangat panjang ya, dari produsennya sampai ke customer itu sangat panjang rantainya, dan itu harus dijaga supaya produknya tidak terkontaminasi. Nah. Oke. Nah, ini juga salah satu penelitian mahasiswa saya begitu ya, terkait dengan frozen food ya. Suatu frozen food itu makanan beku ya, dia membuat satu makanan beku, kemudian dia melakukan penelitian terkait dengan manajemen risiko di rantai pasok di perusahaan tersebut. Jadi dia menemukan bahwa ternyata ada beberapa risiko ya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang itu akan bisa menyebabkan produk yang awalnya sudah tersertifikasi halal begitu ya. Jadi produknya itu sudah tersertifikasi halal ya. Jadi produk yang awalnya sudah tersertifikasi halal bisa jadi karena ada titik-titik yang tidak dijaga oleh si perusahaan tersebut sehingga menyebabkan produknya menjadi tidak halal dan thayyib gitu. Nah, katakanlah misalnya ya, ini tidak ada cek ya, not checking contamination. Nah, tidak ada checking apakah fresh fish. Jadi fresh fish ini dia bahan bakunya adalah ikan bandeng. Ya. Jadi si frozen food ini frozen food untuk otak-otak bandeng. Ya. Jadi di sini ada beberapa ya, ada 17 ya, 17 risiko ya. 17 risiko yang mungkin bisa menyebabkan si otak-otak bandeng ini yang awalnya sudah tersertifikasi halal, maka bisa jadi ke tangan konsumen itu tidak menjadi halal dan thayyib gitu. Seperti apa misalnya? Misalnya tidak ada cek untuk kontaminasi dari raw material atau dari bandeng yang baru datang. Misalnya. Atau misalnya ada shipping mix with non halal goods. Nah, jadi bisa jadi ya ketika si perusahaan tersebut mengirimkan produknya begitu ya dan dititipkan ke kurir misalnya karena keluar kota, dikirim keluar kota, maka si pengirimnya itu tadi ya mencampur dengan produk yang tidak halal misalnya, itu kan akan menjadi ada possibility untuk kontaminasi misalnya. Kemudian misalnya tidak ada inappropriate storage place. Nah, jadi mungkin tempat penyimpanannya tidak appropriate ya. Secara tidak ada icebox-nya begitu ya, dan juga temperaturnya. Jadi kemarin mahasiswa saya juga mendapati bahwa ketika si otak-otak bandeng ini, si frozen food ini dikirimkan ke retailer ya, ke beberapa supermarket, si supermarketnya ini tidak menyimpan di suhu yang sesuai begitu. Sehingga frozen food tadi yang harusnya disimpannya itu di suhu yang sangat dingin karena supermarketnya ini tidak memiliki tempat penyimpanan yang bagus begitu ya, yang suhunya seharusnya di bawah 18 derajat, akibatnya produk ini cepat basi. Nah, ya cepat menjadi basi. Akibatnya yang awalnya tersertifikasi halal thayyib untuk dikonsumsi, hanya karena retailernya itu tidak memiliki tempat storage ya, tempat penyimpanan yang proper begitu, maka
maka produknya ini yang harusnya bisa dikonsumsi dengan baik, misalnya untuk katakanlah 1 bulan misalnya, karena disimpan dengan baik, maka sebelum masa expire-nya dia sudah expire duluan kan, ya, karena sudah basi sehingga tidak menjadi halal dan thayyib. Hanya karena storage place yang tidak sesuai, ya, begitu. Kemudian di sini juga tempat produksinya barangkali tidak higienis ya, peralatannya tidak higienis ya, karena pekerjanya gitu ya tidak mengikuti SOP ya. Jadi bisa saja ya. Jadi kalau tidak higienis maka boleh jadi menyebabkan produk tersebut ya juga tidak higienis kan ya. Begitu ya. Oke, kemudian di sini juga raw materialnya ya, bahan dasarnya dan juga mungkin bahan-bahan pendukungnya ya itu tidak tidak tersertifikasi halal. Ini juga sangat penting ya. Jadi boleh jadi badannya sudah halal misalnya ya. Kemudian minyak gorengnya juga sudah menggunakan yang halal ya, menggunakan minyak goreng sawit misalnya. Tetapi mungkin ada bahan-bahan lain yang dipakai yang tidak halal. Nah, tentu produknya si otak-otak baleng ini juga akan menjadi terkontaminasi ya. Ini adalah beberapa contoh ya. Oke. Ini juga salah satu contoh ya distribusi. Nah, tadi saya katakan ya, tadi yang saya sampaikan tadi terkait dengan misalnya produknya itu diimpor ya. Tadi diimpor dari Australia ke Indonesia misalnya. Kemudian sampai di pelabuhan produk yang daging halal sapi yang sudah tersertifikasi halal ini dicampur begitu saja dalam satu kontainer ya oleh si logistik ini dengan daging babi dan seterusnya. Sehingga sampai di Indonesia itu akan menjadi pertanyaan ya, karena dalam satu kontainer awalnya apakah tercampur atau tidak gitu ya. Nah, jadi di sini salah satu usulan bahwa seharusnya idealnya ketika kita bicara halal logistik ya, itu adalah harusnya dipisah ya. Jadi ini adalah truk transportasi untuk mengantar produk halal itu idealnya adalah sendiri, dipisah dengan yang untuk mengantar barang yang tidak halal. Karena dengan memisah ini tadi, ya, maka itu yang paling mudah untuk menjamin integritas halal itu tadi. Nah, jadi ada salah satu usulan ya. Salah satu usulan di dalam penelitian yang kami lakukan juga ya. Jadi adanya pemisahan antara truk untuk yang produk halal dengan yang produk yang tidak halal. Dari warehouse ini ya, dari gudang. Ya, kemudian di sini mengirimkan halal truk ini tadi ya, ini ke retailer begitu ya, seterusnya ya. Dan ini untuk yang mengantar barang yang tidak halal itu pun juga truknya terpisah sendiri sehingga tidak akan terjadi kontaminasi ya. Sehingga sampai di retailer, sampai di tangan customer tidak perlu dipertanyakan ya, karena sudah diantar ya oleh truk-truk yang tersendiri. Nah, kemudian terakhir ini adalah beberapa contoh ya riset yang sudah kami lakukan ya. Ini kalian mungkin bisa melihat ya dengan halal supply chain ya, itu jadi tahun 2017 ya, kami sudah melakukan riset ya terkait dengan halal supply chain di sini melalui mahasiswa S1 juga dengan mahasiswa bimbingan ya. Analisis resiko produk halal ya dengan metode host of risk, ini adalah untuk menentukan tadi ya resiko pada rantai pasok ya. Itu yang dilakukan oleh yang tadi saya sudah sampaikan tadi ya. Risiko rantai pasok, risiko manajemen risiko ya untuk rantai pasok halal ya. Untuk ini untuk perusahaan nugget kalau ini ya. Kemudian di sini ada juga penelitian yang kami lakukan ya untuk menganalisis ini kalau ini ya, awareness level analysis ya. Jadi melakukan analisis terhadap tingkat kesadaran konsumen di Indonesia terkait dengan produk halal seperti apa. Dan ini hasil dari penelitian ini sudah menunjukkan ya bahwa masyarakat Indonesia itu sangat mengembirakan survei yang kami lakukan ini, walaupun masih terbatas ya respondennya, tapi setidaknya survei awalan ini sangat bagus karena di situ ditunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya merupakan masyarakat yang sudah sangat aware ya dengan produk halal ini. Ya. Dengan produk halal ini mereka sudah aware dan mereka sudah memang ketika mereka mencari produk di pasaran begitu ya, mereka memang mencari produk halal gitu ya, produk yang sudah tersertifikasi halal.
Kemudian ada juga studi yang kami lakukan yang lain ya, terkait dengan pemodelan matematika untuk mengoptimalkan distribusi produk halal ya. Ini mungkin kalau yang basicnya bukan eksak mungkin agak kesulitan ya, yang penelitian yang model 3 dan 4 ini ya. Kemudian penelitian yang nomor 5 dan 6 ini juga dilakukan oleh mahasiswa S1 ya. Ini pun juga terkait dengan pemodelan ya, untuk melakukan desain untuk distribusi produk halal ya. Itu 5 dan 6. Kemudian yang nomor ke-7 ini adalah gabungan dari studi yang dilakukan oleh mahasiswa nomor 5 dan 6 ini ya, berusaha untuk kami terbitkan dalam satu jurnal internasional. Nah, kemudian yang nomor 8 dengan 9 ini dilakukan oleh mahasiswa S1 ya, tahun kemarin ini hingga tahun ini terkait dengan manajemen risiko. Nah, jadi mungkin kalau manajemen risiko mungkin bagi yang basicnya bukan eksak mungkin lebih mudah ya. Karena manajemen risiko ini kan tidak terlalu susah ya. Nah, ini manajemen risiko untuk frozen food ya. Untuk frozen food ini tadi yang nomor 8 ini yang saya sampaikan tadi ya, di otak-otak Bandeng tadi ya. Tuh, kemudian kalau yang di nomor 9 ini dia menggunakannya manajemen risiko hal produksi manajemen risiko untuk halal supply chain-nya menggunakan FMEA dan AHP ya di industri bakery. Kemudian yang terakhir itu adalah masih hampir sama dengan yang penelitian sebelumnya ya. Penelitian yang nomor 3 dan 4 itu dikembangkan di penelitian yang nomor 10 itu saya lakukan sendiri ya. Bukan dengan mahasiswa kalau itu saat ini sedang berjalan ya. Oke, ini referensinya ya dari yang tadi yang saya sampaikan, silakan bisa dicari tadi referensinya yang mana, bisa diambil kalau yang tertarik nanti bisa membaca lagi ya. Nanti slide bisa saya kirim di WA group ya, jadi tidak kalian bisa mempelajarinya ulang. Oke, ya itu dari saya materi untuk hari ini. Mungkin ada yang akan bertanya lagi? Silakan. Silakan. Bertanya. Oh, Munir ya, silakan Munir. Halal integritas itu membahas tentang halal dan thayyib atau gimana Bu, antara bahan baku atau antara bahan baku dan produknya atau hanya produknya saja Bu? Karena tadi halal integritas itu membahas tentang bahan baku saja atau bahan baku dan produk atau produk saja. Karena tadi saya agak itu yang pakan ternak menyebabkan kehalalan suatu produk. Padahal yang hemat saya yang ketahui, kalau pakan ternak, misal kayak lele itu terkadang ada yang memakankan lele dengan kotoran manusia. Itu kan produknya tetap halal, walaupun kotoran manusia itu kan haram, sifatnya najis dan tidak bisa disucikan. Maka kalau tadi tentang pakan halal, tentang kajian pakan yang tidak baik menjadikan produk itu tidak halal, itu kok bisa Bu? Itu saja mungkin. Ya, oke. Ya, terima kasih Munir ya. Oke, kalau itu sebenarnya kajian ini ya, saya tegaskan lagi ketika kita bicara halal di sini sebenarnya kita juga bicara halal dan thayyib ya. Jadi sebenarnya tidak bisa dipisahkan gitu ya maksudnya. Sebenarnya artinya jangan sampai yang penting halal saja tetapi tidak thayyib, itu tidak benar juga. Jadi ketika kita bicara tentang halal itu sebenarnya sudah termasuk satu konsep dengan thayyib itu. Yang pertama ya. Gitu ya. Jadi tidak perlu saya sebutkan halal dan thayyib sebenarnya, tapi karena halal itu bagi kita halal itu ya sudah satu paket dengan thayyib itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua tadi adalah terkait dengan pakan ternak tadi ya. Nah, itu memang saya pernah membaca satu paper juga ya, itu terkait dengan fatwa ya. Memang kalau tidak salah tapi saya bukan bidang saya terkait fatwa ya.
hanya saya pernah membaca bahwa ada beberapa apa itu namanya, ada beberapa mazhab atau pandangan ya dari beberapa ulama begitu ya, yang mengatakan bahwa katakanlah misalnya ini yang saya baca itu adalah pohon apel ya, pohon apel. Si pohon apel ini dipupui dari pupuk kandang misalnya. Apakah apel ini kemudian halal dan thayyib atau tidak, gitu kan? Saya pernah membaca seperti itu. Nah, jadi memang ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apa begitu ya. Tapi ada juga yang lainnya mengatakan, ada juga fatwa mengatakan itu lebih baik dihindari, kurang lebih begitu. Ya, jadi apa namanya, saya tidak ingin sampai di situ begitu ya. Artinya ya itu bukan bidang kompetensi saya untuk menentukan apakah itu halal atau tidak. Oke. Kemudian terkait dengan tadi ya, penelitian yang apa namanya, pakan ternak itu tadi ya. Ya. Kalau lele tadi itu saya pernah mendengar bahwa itu masuknya adalah binatang jalalah. Binatang jalalah itu apa? Binatang yang itu Bu, binatang yang memakan yang dihasilkan dari produk yang tidak halal. Maksudnya Ya, kayak oke, baik. Ya itulah. kalau Ya itulah itu. Ada kambing disusui anjing itu. Iya. Oke, nah itu mungkin kita tidak masuk dalam itu ya, mata kuliah kita ya, maksudnya untuk menentukan apakah apa namanya apakah lele itu halal ataukah tidak halal ya maksudnya ya. Tetapi yang pasti tadi dari penelitiannya si siapa tadi ya, apa namanya ya, ini ya, Omar dan Ja'far tahun 2011 itu ya, itu di sini pun tidak disebutkan juga sebenarnya pakan, dia menyebutkan pakan ternak yang halal ya. Tapi saya pun sepakat ya, unggas loh ya, unggas itu pakan ternaknya halal. Kalau pakan ternak yang tidak halal apa? Hal di sini pun juga saya yakin ya, yang dimaksud di sini pun juga halal dan thayyib. Jadi jangan sampai seorang muslim misalnya sudah dia memproduksi suatu unggas, ya, dia memiliki industri unggas, tetapi dia dari pakan ternak yang mungkin dari segi ingredientnya halal, tetapi ternyata mungkin berasal dari obat-obat kimia misalnya. Halal nggak seperti itu misalnya? Unggasnya sih gemuk-gemuk ya, tetapi nanti itu kan akan sangat mempengaruhi terhadap komposisi daging dari si ayam tersebut, di unggas tersebut misalnya. Jadi apa namanya, narasi ini tadi ingin menunjukkan bahwa apa namanya, pakan ternak itu tadi juga mempengaruhi kehalalan suatu unggas. Ya saya setuju juga begitu maksud saya. Karena kalau apa namanya, pakan ternaknya itu tadi dari yang tidak baik, maka boleh jadi memang unggasnya juga dari yang tidak menjadi apa ya, menjadi tidak baik juga ya mestinya. Ya. Halal di sini juga sudah termasuk halal dan thayyib ya maksud saya. Karena kan sekarang juga banyak itu obat-obatan untuk membooster ya, membooster ternak begitu ya. Itu kan juga banyak. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya kan sekarang kan juga ada istilah unggas yang dihasilkan dari organik misalnya. Ya. Atau katakanlah beras organik misalnya. Itu apa beras organik? Itu kan promosi juga. Promosi dalam arti bahwa beras ini dihasilkan dari tidak menggunakan obat-obat kimia misalnya. Iya kan? Karena mungkin memang diyakini beras organik itu lebih bagus dan lebih sehat lebih baik untuk kesehatan misalnya dibandingkan dengan beras yang menggunakan obat-obat kimia misalnya. Jadi artinya bahwa yang dikonsumsi dari si unggas tersebut itu mempengaruhi derajat kehalalan unggas tersebut. Ya kurang lebih begitu sebenarnya. Terlepas dari saya tidak ingin membicarakan apa pakan ternaknya halal itu seperti apa misalnya, atau tidak halal itu seperti apa ya, saya tidak begitu memahami ya, maksudnya seperti itu. Tetapi intinya adalah bahwa ketika kita bicara rantai pasok itu tadi ya,
ketika kita bicara tentang produk halal itu bahwa tidak hanya serta-merta dilihat dari si produknya itu saja, itu maksud saya. Tetapi sangat panjang, ya sangat-sangat panjang. Bahkan tadi ya dari yang dimakan itu saja juga mempengaruhi. Mungkin itu ya message yang disampaikan. Begitu Munir. Ibu tadi kan Ya. Ibu bilangnya kok bisa dari produk halal berubah status hukumnya jadi tidak halal. Itu yang saya agak Ya. tanyakan. Oke, Karena ya. kan status udah hukum halal yuk, secara zat yuk itu tetap halal Bu. Yang saya ketahui gitu Bu. Oke. Tapi Mungkin kalau berarti saya mungkin overclaim ya maksudnya. Mungkin maksudnya bahwa ini tadi ya. Jadi pakan ternak, pemotongan dan seterusnya itu menentukan kehalalan dari industri unggas. Jadi tidak kemudian ya menentukan saja kehalalan dari industri unggas ya. Tapi saya juga tidak tahu apakah kalau misalnya MUI misalnya LPPOM MUI memeriksa satu bahasa industri enaknya apakah dia juga mengecek pakan ternaknya itu ataukah tidak? mungkin bahasa enaknya ketoyiban suatu produk Bu. Kalau kehalalan suatu produk itu kan ke hukumnya Bu. Kalau ketoyib kan kebaikannya. Ya kamu Mungkin oke ya kamu revisi ke inilah ke penelitinya ini karena saya dapat dari penelitinya. Ya. Oke, ini saya dapat dari penelitinya, bukan dari saya. Maksudnya ini saya ambil narasi dari dari penelitian dari Omar dan Jafar. Maksudnya saya tidak menulis ulang. Saya hanya menulis ulang ya maksud saya. Jadi memang narasi dari penelitian Omar dan Jafar itu memang seperti itu. Begitu Munir ya. Ada yang bertanya lain? Ya, silakan. Jadi kan di dalam halal integrity ini atau di dalam supply chain halal ini, di acuan atau ukurnya itu apakah ada tolak ukur baku? Apakah mengikuti khas yang 2-3 ribu itu atau gimana? Soalnya kalau tentang halal ini dalam fatwa pun ada berbeda-beda. Yeah. Padahal kita membutuhkan sesuatu yang baku yang dijadikan acuan. Yeah. Nah, yang saya tanya acuan apa yang dipakai di dalam halal integrity atau supply chain halal ini? Oh ya baik. Ya terima kasih juga atas pertanyaannya ya. Ya betul sekali. Jadi Pak acuan yang kita pakai itu yang dari HAS tadi itu ya. Yang dari HAS itu kepanjangannya ya? Halal Assurance System ya. Ya, jadi halal assurance system yang sudah dikeluarkan oleh LPPOM MUI kalau tidak salah ya. Jadi memang semuanya merujuk ke situ. Jadi saya pikir ketika kita menentukan halal integrity tadi juga memang merujuknya ke situ. Ke HAS 2001 itu. Ya betul. Ya, walaupun tadi yang saya sampaikan ya ketika kita bicara tentang supply chain tadi ya. Ketika saya bicara tentang supply chain ini tadi ya, yang dari farm dan seterusnya begini ya. Ini tadi ya, ini memang halal supply chain-nya itu sendiri itu belum diimplementasikan dengan baik. Ya. Jadi memang kalau kita lihat masih terbatas, belum ada misalnya audit terkait dengan nanti produknya dikirim dengan menggunakan apa, nanti produknya itu penyimpanannya seperti apa, gitu memang belum ada. Ya, jadi memang masih sangat terbatas sebenarnya. Ya, kalau kita lihat, jadi ini memang masih seperti konseptual ya, juga ya. Jadi masih sekedar hal supply chain ini memang masih sekedar kan belum pernah dengar ya hal supply chain yang tersertifikasi begitu. Pernah dengar? Belum kan ya. Jadi si produk ini tuh dia supply chain-nya sudah tersertifikasi halal, belum pernah dengar. Jadi memang baru sebatas pada produknya. Oh, produk ini sudah tersertifikasi halal. Betul kan ya? Terus sebatas itu. Jadi memang ketika kita bicara supply chain, bahkan logistiknya itu pun memang sampai saat ini belum mengimplementasikan secara ideal. Terkait tadi harus dipisah dan seterusnya itu memang masih sangat terbatas.
waktu saya pernah menghadiri satu conference yang mengadakan dari universitas di Malaysia, ketika saya tanyakan di Malaysia itu apakah logistik halalnya sudah banyak yang menggunakan kontainer yang terpisah antara produk halal dengan tidak, gitu ya. Maksudnya mereka memiliki truk yang berbeda. Mereka menjawab masih sangat sedikit yang seperti itu. Ya, kadang mungkin juga dicampur tapi dipisah dengan apa itu namanya, ada pemisahnya, gitu ya. Atau tapi misalnya ketika truknya ini tadi awalnya digunakan untuk mengirim barang yang tidak halal, kemudian dicuci. Jadi kadang mereka juga menggunakan pencucian kontainer. Jadi kontainernya dicuci. Jadi ketika awalnya digunakan untuk mengirim barang yang tidak halal, ketika dipakai untuk produk yang halal, sudah dicuci dulu. Jadi memang implementasi dari halal logistik atau halal supply chain ini memang konsepnya memang masih belum banyak yang masih belum ideal yang seperti yang diharapkan begitu ya. Begitu juga. Jadi tapi memang juga kita bahas itu tadi. Perhatian MUI. Kenapa juga? Berarti masih harus jadi perhatian MUI juga, dan mungkin kalau di undang-undangnya saya undang-undangnya tadi sudah ada. Ya, undang-undangnya sudah ada sebenarnya ya. Jadi dia tentang ini ya. Tadi undang-undangnya ini sebenarnya patokan kita ini. Ya, jadi sebenarnya ada lokasi tempat, alat penyembelihan, dan seterusnya. Ya. Apakah dari pasal itu dirasa sudah cukup untuk halal supply chain itu? Apa perlu ada penambahan untuk revisi undang-undang mungkin atau gimana? Kalau revisi undang-undang mungkin tidak ya, barangkali mungkin lebih ke apa itu namanya tadi di LPPOM-nya itu mungkin ada, iya betul, iya. Ya, bahkan ini ada mahasiswa saya S1, kemudian sekarang dia S2, meneruskan tesisnya dia S2, begitu ya. Kemudian dia sedang mencari perusahaan logistik yang menerapkan halal logistik secara terpisah. Itu dia juga agak kesulitan ya. Artinya memang satu perusahaan yang kemudian dia secara exactly memiliki 2 truk berbeda. Truknya ini yang pertama pokoknya untuk yang halal, truk yang kedua ini untuk yang tidak halal. Itu memang belum ada, dia bilang, di Indonesia ini. Yang ada itu adalah ketika dia mengangkut 2 jenis produk yang berbeda, begitu, maka nanti akan diberikan pemisah, begitu ya. Atau ketika dia tadi kontainernya dipakai untuk produk sebelumnya adalah tidak halal, kemudian untuk mengangkut produk yang halal, maka akan dicuci. Jadi berterima kasih tuh. Jadi memang seperti itu kondisinya. Padahal kan tadi di sini dikatakan pendistribusian ya. Pendistribusian itu juga harus terpisah ya. Jadi memang wajib dipisahkan. Ya. Jadi ada kata-kata wajib dipisahkan sebenarnya. Jadi memang ya implementasinya memang belum seideal yang ada di undang-undang ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Tetapi kalau tadi bicara sertifikasi halal sudah sangat banyak ya produk yang tersertifikasi halal. Tapi ketika kita bicara tentang supply chain-nya itu memang masih panjang begitu ya, masih sangat panjang. Karena kan tadi dari petaninya atau peternaknya sampai ke customer kan bicaranya. Jadi kan sangat panjang sekali. Kalau bicara sertifikasi halal atau produk yang tersertifikasi kan hanya bicara di mana? Di ranah pabriknya saja, ya kan? Di food plan-nya ini saja ya kan? Nah, jadi memang kalau bicara rantai pasok berarti dari sini sampai ke customer ya. Tapi kalau bicara tersertifikasi halal hanya ada di sini saja, di plan-nya ini saja. Itu bedanya. Ya, terima kasih juga pertanyaannya, bagus ya. Oke, mungkin cukup itu dulu ya. Kita sudah habis waktu ya. Kita selesai jam 14.40. Sudah lebih dari 7 menit ya. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya ya. Insya Allah nanti RPS ya, silabus dan juga materi akan saya kirim ke WA Group ya, bisa untuk referensi dan bisa untuk dibaca-baca. Ini juga ada beberapa referensi tadi yang saya sampaikan, nanti bisa dibaca, mana yang bisa dicari di internet barangkali, karena semuanya juga saya pikir gratis ya yang tadi ya. Gitu. Oke, baik, sudah asar juga. Oke, saya tutup ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya pada kuliah perdana kita. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk materi yang berikutnya.
Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.